korupsi merajalela, meski banyak faktor yang turut menjadi sebab dan banyak pihak harus bertanggung jawab, maka faktor utama dan menentukan adalah presiden yang berwibawa, jujur, dan berkualitas. Bukan presiden yang masa bodoh, gemar pencitraan, pelintat-pelintut, atau pelabrak hukum dan etika politik. Nah, kalau itu terjadi, ya sungguh itu menyesengsarakan. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan meski dalam situasi pemerintahan negara yang cukup korup, semoga Anda tetap radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, makin santer pemberitaan tertangkap dan ditahannya tersangka tindak pidana korupsi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mulai tanggal 24 September 2021. Detiknews.com tanggal 25 September 2021 menurunkan berita bertajuk "Pakai rompi oranye diborgol, Aziz Samsudin ditahan KPK". KPK akan menahan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin setelah ditetapkan sebagai tersangka. Aziz sebelumnya dijemput paksa dan dibawa ke gedung KPK. Pantauan detik.com mulai pukul 00.25 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu tanggal 25 September 2021, Aziz terlihat sudah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangan terborgol. Dia langsung berjalan ke ruang konferensi pers untuk diumumkan soal perkaranya. Puan dan tuan, dalam press conference, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa setelah penyidik memeriksa para saksi kurang lebih 20 orang saksi dan dikuatkan dengan alat bukti yang lain, maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 13 Oktober 2021 di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Selatan. Demikian pula Republika.com tanggal 25 September 2021 juga mengusung berita bahwa Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin bungkam setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Politisi Partai Golkar itu terjerat perkara suap pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Puan dan tuan, ketika ditambah Aziz Samsudin, maka hingga kini sudah ada 3 pimpinan DPR yang menjadi tersangka KPK. Detiknews.com Kamis 23 September 2021 membeberkan siapa saja ketiga pimpinan DPR RI tersebut. Yang pertama, Setia Novanto. Yang pertama inilah yang paling fenomenal, ya. Setia Novanto sempat mundur sebagai Ketua DPR pada Desember 2015. Dia mundur lantaran kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam rekaman dengan PT Freeport atau kasus Papa Minta Saham, ya. Puan dan tuan masih ingat kan? Lalu pada November 2016, Setia Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2017, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi mega skandal korupsi EKTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa 16 tahun. Yang kedua,
Taufik Kurniawan. Ketika tersangkut perkara korupsi, Taufik Kurniawan saat itu menjabat menjadi Wakil Ketua DPR 2014-2019. KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka dalam kasus dana alokasi khusus DAK APBNP 2016. Taufik Kurniawan ditangkap karena menerima suap dari Bupati Kebumen 2016-2021 yaitu Yahya Fuad. Akhirnya, Taufik dan kawan-kawan diproses hukum pada tanggal 15 Juli 2020, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Taufik memenuhi pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Oleh sebab itu, Taufik dijatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Yang ketiga, Aziz Samsudin. Inilah yang terbaru, saudara sekalian. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin dijerat KPK sebagai tersangka pada tanggal 24 September 2021, ya baru kemarin. Kita pantau terus perkembangan kasus Tipikor Wakil Ketua DPR RI ini yang notabene berasal dari Parpol Golkar. Apakah ini murni dari aspek hukum ataukah ada motif politik di dalamnya? Mengapa pertanyaan ini saya ajukan? Puan dan Tuan, Aziz ditetapkan sebagai tersangka KPK ya dalam kasus suap menyuap ex penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Aziz terlibat kasus suap pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah ya, Pemkab Lamteng. Padahal menurut Mustafa, ex Bupati Lampung Tengah, dia menyebut bahwa Aziz juga pernah meminta fee 8% dan meningkat menjadi 10% sebagai uang pelicin untuk memuluskan dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Lampung Tengah. Jadi mestinya kasus utama Aziz adalah fee DAK ini. Tentu kasus ini tidak mungkin dilakukan sendiri, atau dengan kata lain ada kemungkinan besar ya melibatkan sejumlah anggota DPR lainnya. Karena motif menutup kasus inilah Aziz kemudian melakukan penyuapan kepada Robin. Namun KPK tidak menetapkan status tersangka Aziz Samsudin berdasarkan kasus fee DAK Kabupaten Lampung Tengah ini, saudara sekalian. Aziz hanya diproses dengan kasus suap dan dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun penjara. Dengan pasal yang dituduhkan itu, salahkah bila penetapan Aziz Samsudin itu juga sebagai tersangka suap itu juga bermuatan politik? Politik apa? Ya politik ada kemungkinan di sini ya saudara sekalian, ada politik bahwa KPK itu masih memiliki taji. Padahal kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu sebenarnya taji KPK itu sudah mulai menumpul. Mengapa kasus Harun Masiku misalnya hingga sekarang masih mangkrak dan kasus-kasus besar yang lain juga belum terungkap dengan baik? Kasus BLBI, kasus Senturi, kasus ya banyak ya kasus-kasus yang besar sampai pada juga Asabri, kemudian Jiwasraya dan seterusnya yang itu jauh lebih besar ya kerugian negara dibandingkan dengan kasus-kasus kecil seperti suap yang terlibat atau yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin ini. Bahkan sampai sekarang saudara sekalian jejak Harun Masiku juga belum ditemukan. Nah, padahal boleh jadi ya kasus Harun Masiku itu bisa menjadi pintu ya pembuka untuk mengungkap kejahatan korupsi yang lebih besar. Saudara sekalian, ada yang sangat menarik dari kasus penetapan Aziz Samsudin sebagai tersangka ini. Lampung.poskota.co.id tanggal 25 September 2021 menurunkan berita Aziz Samsudin, ketua tim penguji Firly, jadi ketua KPK yang tangkap dirinya. Jadi ceritanya
Sebenarnya Aziz Samsudin itu menjadi ketua tim penguji ya untuk fit and proper test ketika Firly Bahuri itu kemudian ditetapkan menjadi ketua KPK yang sekarang menangkap dirinya, maksudnya adalah Aziz Samsudin. Hal ini didasarkan pada pernyataan dari Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia, ya, ALPA, Azmi Syahputra, yang mengingatkan kembali bahwa peristiwa pada Jumat bulan September tahun 2019 yang lalu, Ketua Komisi 3 DPR Aziz Samsudin menjadi ketua penguji pada Fit and Proper Test atau uji kelayakan Irjen Firly Bahuri. Tapi malam ini, maksudnya adalah Jumat malam kemarin, tanggal 24 bulan September 2021, Aziz Samsudin ditetapkan dan diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka, di mana Irjen Firly menjabat sebagai ketua KPK-nya. Puan dan Tuan, tampak jelas bahwa tipikor di negeri Pancasila ini bukan semakin menurun, tapi justru semakin meroket. Analisis tentang sebab korupsi sudah banyak ya dilakukan oleh para ahli dengan segala dalil dan juga dalih. Nah, ada hal lain yang perlu kita perbincangkan, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas korupsi yang merajalela ini. CNN tanggal 27, ya, CNN Indonesia tanggal 27 Mei 2021 mewartakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tindak pidana korupsi makin merebak luas di era pasca reformasi. Dia menyebut perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas suburnya korupsi di negeri ini. Alasannya apa? Alasannya adalah para koruptor itu pada umumnya merupakan lulusan perguruan tinggi. Dia pun berharap rektor ikut berperan mencegah tindak pidana korupsi agar tidak semakin merajalela. Nah, saudara sekalian, saya tertarik dengan analisis Riza M. Fadilah tanggal 27 Mei 2021 di artikelnya yang menyatakan bahwa ungkapan Menko Polhukam tersebut naif sekali, ya, seolah Mahfud MD melupakan bahwa korupsi merajalela pasca reformasi dan rakyat menilai di era pemerintahan Jokowi lah justru yang paling parah, bukan beban tanggung jawab perguruan tinggi. Realitanya bahwa lingkungan yang dimasuki oleh para alumni dari perguruan tinggi itu adalah ruang yang beriklim kehidupan ketatanegaraan yang korup, baik di lembaga birokrasi, legislatif, yudikatif, pemerintahan daerah, dan juga instansi lainnya. Sementara diketahui bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, karenanya bertanggung jawab atas atmosfer yang ada di berbagai bidang kehidupan pengelolaan negara. Rizal kemudian mengatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Jika kepala negara dan kepala pemerintahan mengalami proses pembusukan, maka dampaknya menjadi multidimensional, menjadi ikutan bawahan dan instansi lain. Penilaiannya adalah cara memimpin atau mengelola negara yang dikatakan gagal. Presiden siapapun yang tidak tegas dalam memerangi korupsi akan dilingkari oleh orang-orang yang berani untuk korupsi. Sebaliknya, jika presiden tegas, tidak pandang bulu, serta membuktikan dalam kebijakan politik yang diambilnya selalu memerangi dan memberi contoh sebagai pemberantas korupsi, maka birokrasi, legislatif, atau badan apapun akan segan untuk bahkan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi korupsi merajalela, meski banyak faktor yang turut menjadi sebab dan banyak pihak harus bertanggung jawab, maka faktor utama dan menentukan adalah presiden yang berwibawa, jujur, dan berkualitas. Bukan presiden yang masa bodoh, gemar pencitraan, pelintat-pelintut, atau pelabrak hukum dan etika politik. Nah, kalau itu terjadi, ya sungguh
itu menyesengsarakan. Masih menurut M. Riza Fadilah, Presiden Jokowi dengan revisi Undang-Undang KPK yang melumpuhkan lembaga KPK justru tidak menunjukkan teladan bagi pemberantasan korupsi. Ia mestinya mampu menggerakkan segenap aparat penegak hukum untuk bekerja maksimal memberantas korupsi. Sebaliknya, korupsi seperti dibiarkan merajalela sebagai konsekuensi dari rezim investasi. Investasi dan hutang luar negeri yang berimplikasi pada budaya upeti dan komisi. Korupsi dianggap biasa bahkan terencana. Demikian penjelasan lebih lanjut dari M. Rizal Fadilah. Di akhir artikelnya, M. Rizal Fadilah menyatakan jika dipertanyakan merajalelanya korupsi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau Menko Polhukam, maka jawabnya tanggung jawab Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Nah, jika pertanyaannya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau presiden, pastilah jawabannya tanggung jawab presiden. Jadi saudara sekalian, dari analisis Rizal M. Fadilah itu, apakah Anda setuju jika ada korupsi yang merajalela itu lalu perguruan tinggi diminta untuk ikut bertanggung jawab lantaran para koruptor itu adalah notabene berasal dari perguruan tinggi? Tentu kalau saya sendiri ya tidak setuju, ya. Tapi menyalahkan secara total itu tanggung jawab presiden total tentu juga kurang bijaksana atau kurang arif. Jadi memang karena pemerintahan itu sebuah sistem, maka betul ya yang menjadi penanggung jawab utama di negeri ini adalah pimpinan nomor 1 ya di negeri ini adalah presiden, ya. Dia kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara. Tanggung jawab itu tentu harus dipikul ya sebagai seorang presiden dan tentunya harus mampu menggerakkan seluruh daya upaya di negeri ini untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, termasuk dari organisasi manapun, dari organisasi politik manapun harus diperlakukan sama, tidak tebang pilih. Saudara sekalian, kalau yang tadi dikatakan bahwa perguruan tinggi itu harus bertanggung jawab ya atas maraknya tindak pidana korupsi di negeri ini, saya katakan tadi saya tidak setuju. Karena saya sebagai dosen juga pernah ya dalam hal ini mengajarkan kebaikan-kebaikan, bahkan tidak pernah mengajarkan satu ilmu pun kepada para mahasiswa untuk menerima suap atau maling uang negara. Kami bekali anak didik dengan hukum, moral, dan agama. Namun dalam hal ini justru praktek ketatanegaraan yang terjadi itulah yang sebenarnya mengoyak, meluluh lantakan semua ajaran kebaikan di perguruan tinggi yang tadi sudah kami sampaikan. Bukankah begitu, Tuan dan Puan? Jadi rusaknya semua lini institusi negara, baik di bidang legislatif, bidang yudikatif, atau di bidang eksekutif, atau bahkan sampai di pemerintahan daerah yang terjadi selama ini, semoga tidak membuat Anda ikut larut dalam kerusakan tersebut. Anda dan saya termasuk pihak yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.